Hai, sekarang tanggal 31 Januari. Sekarang jam 11.10. Udah day 12. Gue ngelakuin jurnal video ini. Seperti biasa gue bakal breakdown jadi 2 sesi. Sesi pertama gue bakal ngomongin gue ngapain aja hari ini. Habis itu sesi kedua gue bakal coba untuk merefleksikan diri hari ini. Kalau ada pro-nya gue kembangkan, kalau ada konsepnya gue evaluasikan. Di sesi pertama, cerita gue hari ini, gue bangun pagi. Gue sempet bangun jam 5 pagi dari alarm gue. Udah bagus banget padahal cuy. Udah bagus banget padahal. Tapi habis itu gue ketiduran lagi. Kesel banget deh. Gue ketiduran lagi, habis itu bangun jam 7. Ya gue kodok lah. Habis itu gue melakukan hal yang paling manusiawi, yaitu gue berak. Habis berak, gue sarapan ayam yang kemarin sama nasi. Soalnya ini hari Sabtu, jadi gue melakukan hal yang seperti minggu kemarin gitu. Gue berenang sama temen gue. Jadi gue makan dulu. Kenapa juga gue makan? Soalnya gue lapar banget kemarin kan gue lari, ya kan. Kemarin gue lari, terus gue gak makan. Gue makan baru pagi tadi. Gue kelaparan, ya udah gue makan lah. Dan itu salah satu keputusan terbaik. Soalnya gue berenang kan, gue butuh energi buat berenang ya. Tapi ternyata temen gue itu ngajak ngopi dulu sama teman-teman gue yang lain lah. Awalnya mereka bilang jam 7 pagi. Gue kaget kan. Ya udah gue cepet-cepet sarapan, gue siap-siap, nyari celana dan lain-lain gitu. Nyari celana, kacamata renang, baju gitu, gue siapin semuanya. Itu tuh udah sekitar kayak jam 8 gitu ya. Jam 8 sih. Beres siap-siap, 8:30 gue berangkat. Soalnya pas gue telepon temen gue, dia bilang gue baru jam 7 di sini gitu. Gue nggak enak kan, jadi yang kayak aduh gue berangkat jam 8:30 gitu, cepet-cepet gue ngopi. Pas gue datang, ternyata mereka juga baru nggak lama datang, jadi mereka gimmick doang. Jam 7 datangnya, ngeselin. Terus ya udah nyampe sana, gue berempat sama teman-teman gue yang lain. Terus ya udah di sana cerita-cerita lah. Kayak teman gue ada yang habis dari luar negeri, dia cerita-cerita. Habis itu teman gue juga ada yang lagi pusing karena dia juga habis lulus, dia juga cerita, berkeluh kesah dikit. Habis itu kita cerita-cerita lumayan banyak lah. Itu di situ gue sampai sekitar jam 11 gitu. Saya kayak sama kayak minggu-minggu kemarin, gue itu baru berenang kayak jam 11 atau jam setengah 12-an gitu. Soalnya mendung banget kan, jadi ngobrolnya lumayan lama juga. Mendung banget dan bahkan sempat hujan juga. Kayak jam setengah 11-an tuh hujan gitu, hujan deras banget. Tuh beres nongkrong pagi itu jam 11 beres gitu kan. Habis itu gue sama temen gue yang satu ini melakukan konsistensi yang seperti biasa, yaitu berenang gitu kan. Gue berenang nyampe sana tuh jam 12 kurang lah. Gue berenang jam 12. Pas banget, gue sejam berenang tuh lumayan enak banget. Badan gue recovery juga kan ya. Jumat Sabtu ini gue udah konsisten terus buat ngelakuin lari dan berenang gitu ya. Enak sih, enak banget. Gue berenang gaya katak sama gaya bebas 200 meter gaya bebas sama 300 meter gaya katak. Udah tuh beres, temen gue udahan duluan soalnya dia ngerasa masuk angin. Soalnya emang dingin banget kan, gak ada matahari. Itu gue jam 12 gak ada matahari sama sekali. Sampai jam 1 tuh gak ada matahari. Tapi untungnya begitu beres berenang, itu kan kayak cooling down dulu dikit ya, 10 menit lah. Abis itu ada matahari, wah enak banget. Gue sama temen gue sampai ngomong kayak ngerasain sih emang rasanya jadi orang-orang Eropa, kenapa mereka ke tempat-tempat yang tropis untuk mencari matahari gitu. Soalnya gue juga paham gitu. Soalnya sebulan ini gue dari Januari gue emang ngerasain kayak emang dingin banget gitu. Dingin banget di sini. Mendung mulu gitu, hujan, matahari kayak cuman ada sejam 2 jam, habis itu mendung lagi. Bahkan tadi sempat hujan jam segini. Tuh beres jam 1 kita pergi ngopi lagi. Kita ngopi di tuku. Ya udahlah, cerita-cerita apa aja yang lagi kita lakuin minggu di akhir-akhir ini gitu. Mindful banget sih obrolan tadi.
Habis itu gue beres nongkrong tuh jam 2 lebihan deh. Jam 2 lebihan. Habis itu gue ke rumah temen gue dulu. Soalnya gue ada concern debit gue belum ada isinya, belum gue pindahin ke yang main pocket. Habis itu bensin gue habis. Jadi pikiran gue harus ngambil cash dulu gitu kan. Tapi gue pindahin duit gue ke debit gitu. Jadi gue putuskan juga buat gue ke rumah teman gue buat ngecas. Ya sekalian nyantai dulu lah bentar gitu. Gue di rumah teman gue sampai sekitar jam 2:30 atau jam 3 gitu ya, dengerin lagu, nyantai. Habis itu baru gue balik. Pas gue balik gue udah nyiapin debit yang ada isinya kan. Terus gue ke tempat isi bensin. Dalam benak gue tuh selalu kalau di tempat isi bensin tuh nggak bisa pakai kiris kan. Soalnya waktu itu gue ingat waktu di Bandung tuh temen gue ngomong kayak, iya gue pakai kiris tapi minimal harus 50.000 isinya. Sedangkan gue pakai motor gue isinya aja 4 liter maksimal. Berarti itu 40.000 kalau gue isi pertalite kan. Gue selalu isi pertalite 40.000 gitu. Itu nggak nyampe gocap. Jadi gue selalu nggak pernah isi pakai kiris. Kalau gue bawa motor gue selalu pakai cash. Terus gue ya udahlah gue ngantri dulu aja. Habis itu gue nanya ke abang-abangnya. Pas mau ngisi gue baru nanya kayak, bang bisa pakai kiris nggak sih? Untungnya bisa. Gue udah nyiapin kayak, ya udah kalau misalnya emang bisa pakai kiris, gue diisiin dulu, ntar motor gue taruh di depan. Habis itu gue ngambil duit di ATM. Soalnya di pom bensin itu juga ada ATM kan. Untungnya bisa. Habis itu ya udahlah gue pakai kiris. Pulang deh gue. Cabut pulang. Dan itu lumayan panas lagi, lumayan anget, enak. Gue udah berasa kayak bule banget asli, kayak lagi winter gitu. Gue butuh matahari. Terus ya udah tuh enak banget, cerah banget. Pas gue pulang tuh cerah banget. Dari gue ngopi sampai pulang tuh lumayan cerah gitu. Jadi kayak aduh enak banget gitu. Terus ya udahlah gue nyampe itu gue punya pikiran buat ngeberesin pajangan gue kemarin kan. Kayak malam-malam tuh gue mikir kayak aduh pengen beresin pajangan yang di atas ini gitu. Terus gue nyampe langsung beresin pajangan gue. Mainan-mainan gue tuh ada bidaman sama figur-figur Toy Story gitu kan, sama boneka Toy Story. Gue langsung beresin gitu. Soalnya gue kan biasanya naruh buku tuh di belakang ya. Jadi ada rak di situ tuh udah lumayan gak rapih gitu. Nah nih di sini tuh ada rak, sama di sini tuh ada kayak meja lagi. Gue taruh buku-buku gue di situ. Tapi tadinya di sini nih. Tadinya tuh di sini gue taruh buku-buku gue. Cuman kelihatannya kayak gak rapih gitu kan. Akhirnya gue taruh di atas sekarang. Karena juga gue minjem buku temen gue kan. Jadi gue mikirnya kayak kalau misalkan gue taruh di situ lagi, ntar nggak rapi gitu loh, kurang rapi aja. Jadi gue mendingan taruh di atas. Kelihatannya juga kayak ada perbedaan gitulah kalau gue ngelihat gitu. Jadi kayak lebih fresh lagi aja gue ngelihatnya. Terus kalian gue bersihin pajangan-pajangan gue yang di situ. Tuh ada lukisan dan lain-lain. Tuh gue bersihin. Habis itu juga sebenarnya ini poster baru gue pasang tuh kemarin sih. Gara-gara gue lagi ngubek-ngubek buku pas gue kuliah. Terus gue ketemu poster ini kan. Ya udah gue pasang aja di situ. Soalnya di situ juga emang kayak terlalu blank gitu. Jadi gue pasang posternya di situ aja. Itu poster Monkey to Millionaire by the way. Albumnya yang lantai merah. Gue suka banget albumnya. Udahlah. Habis itu gue beres rapi-rapi, gue mandi. Habis itu gue makan. Gue lapar banget kan. Gue makan Hokben. Gue makan Hokben sama agak gak nyambung sih. Gue sama sayur asem. Tapi gue mikirnya si sayur asemnya ini kayak miso soup aja gitu. Jadi kayak kurang lebih nyambung aja sih. By the way, sayur asem gue itu beneran asem gitu kan. Banyak yang sayur asem tapi manis ya. Kalau gue tuh beneran asem gitu. Jadi kayak masih nyambung aja gitu ya. Jadi enak. Sambil gue makan, kemarin tuh gue sempet ngomong gue pengen nonton Dead Poets Society kan. Pas banget di Netflix itu hari ini terakhir. Ya udahlah gue nonton itu. Gue makan dan nonton itu jam
5 startnya, jam 5an tuh startnya. Filmnya kan 2 jam ya, pas banget tuh kelar kayak jam 7 kurang gitu. Wah itu film sih keren sih. Menurut gue itu film keren lagi. Tapi endingnya aduh sakit banget gue. Tapi itu bisa dibilang cukup membuka pikiran kali ya. Soalnya di film itu tuh gue nangkepnya mereka kayak hidup dalam penjara gitu. Mereka gak bisa mengeksplor sesuatu hal yang mereka inginkan gitu kan. Jadi ketika ada hal baru, itu mereka yang terlalu euforia untuk melakukannya gitu. Walaupun masih anak muda dan mereka melakukan kesalahan, tapi yang menurut gue yang mereka lakukan tuh bagus juga gitu loh. Ya walaupun endingnya fuck banget sih, tapi overall keren. Rest in peace Robin Williams. Itu gue beres kayak jam 7 kan. Gue beres jam 7 nonton itu. Gue ngedit video yang kemarin. Itu gue waktu abis nonton Dead Poets Society kan gue yang kayak nyesek banget kan. Kayak anjing lah gitu. Terus mood gue balik lagi ketika gue ngedit video. Kayak lucu juga gitu. Abis itu yaudah gue ngedit video lah. Ngedit. Hari ini gue baru nge-play-nya tadi sih. Sebelum gue nge-play, gue sempat baca ini dulu. Abis ngedit video gue baca ini dulu, The Alchemist. Baru berapa halaman ya dikit sih, tapi udah kayak ngena lagi di gue nih buku. Soalnya seru juga. Ini tentang petualangan kan, dan gue lagi menjalani petualangan gue di dunia ini gitu. Jadi kayak seru deh gitu. Ini aja waktu ini kan, jadi bukunya ini kayak dari publisher yang nge-publish 25 tahun anniversary-nya gitu ya. Terus kayak ada forward dia bilang di sini sih. Ya kurang lebih Paulo Coelho waktu itu ngomong lah tentang buku ini awal-awalnya waktu penjualan. Terus dia ngomong kayak gue nulis buku ini itu pakai jiwa dan raga gue gitu loh. I write with my soul dia bilang. Jadi awal-awal buku ini dipublish, dia cuman kejual 3 buku doang gitu di umurnya yang 41 tahun. Tapi dia yakin akan buku ini, dan sampai akhirnya dipublish lah sama orang di Amerika gitu. Sampai dia diundang sama New York Times. Dari situ aja udah mindful banget, keren banget asli. Gue udah invested banget buat baca buku ini. Tiap pagi lagi berak gue baca buku itu. Next gue ada bacaan lagi sih yang tadi gue pinjem, Sapiens. Jadi kayak gue bakal lumayan cepet nih beres buku ini. Udah gue beres buku, abis itu gue kan di luar ya, di sofa. Gue buka pintu sambil gue dengerin lagu siapa? Masayoshi Takanaka. Wah, enak banget tuh sambil dengerin lagu itu gue baca. Habis itu gue balik ke kamar. Ya udahlah, di hari Sabtu yang rasanya gue cuman pengen bersosialisasi, melakukan kewajiban yang lainnya gitu loh. Tapi rasanya emang gak nge-play kerja tuh ada yang hilang gitu. Jadi gue nge-play 3 kerjaan lah di hari ini, masih dengan konsistensi yang sama. Habis gue nge-play, gue cuman bengong doang, diam. Gue gak buka HP, gue gak ngapa-ngapain, dengerin si Takanaka ini. Gue yang cuman diam bengong gitu. Habis itu hari ini tutup dengan cewek gue nelfon. Soalnya dia lagi di Bandung kan sama temen-temennya. Ya dia cerita-cerita lah tentang apa yang dia lakuin di hari itu gitu. So yeah, I think that's it for today. Seru sih di weekend ini. Walaupun hari Sabtu ini sore ke malamnya gue kemana-mana, gue di rumah, gue baca buku ini, gue masih ngedit. Tapi ya overall seru banget. Seru I'm happy. Kita masuk ke sesi 2. Gue mau coba merefleksikan diri gue hari ini. Gue bersyukur gue masih melakukan kewajiban gue. Gue masih nge-play, gue ngedit video, gue journaling, gue bikin journaling video. Terus juga gue masih melakukan konsistensi gue, yaitu apply juga. Habis itu gue juga konsisten masih berenang gitu.
Dan hari ini gue bersosialisasi gitu loh. Seperti yang kemarin-kemarin gue juga ngomong, kalau gue mau bersosialisasi lebih. Jadi semoga sih minggu depan gue bisa bersosialisasi lebih dengan orang-orang lah. Dan hari ini juga udah seru banget sih gue bersosialisasi dengan orang, ngobrol sama orang, bertukar pikiran, sharing gitu-gitu. Itu seru banget sih. Gue seneng banget. Dan yang gue suka hari ini adalah gue juga masih berteguh keras untuk berusaha day by day gitu. Dalam artian gue fokus di setiap harinya gue dulu gitu, kayak konsistensi, dan masih di track yang baik gitu loh. Kayak rasanya setelah gue melakukan sistem yang gue bangun sendiri ini, gue menjadi lebih pengen untuk explore atau berpetualang gitu. Dalam artian tuh berpetualang ini bukan yang travel kemana gitu ya. Gue pengen travel kemana gitu, tapi menjalani hari itu menurut gue udah menjadi petualangan gitu. Saya setiap hari bakal ada ceritanya aja ternyata. Yang dulu gue kira kayak gue cuman ngelihat gambaran besarnya. Gue bangun, gue belajar, gue leha-leha dan lain-lain, gue ngobrol sama orang gitu. Gue cuma ngelihat dari gambaran besarnya doang. Tapi ketika gue ceritain in detail, ternyata seru banget dan rasanya kayak petualangan aja gitu. Jadi makanya mungkin buku ini akan lumayan relate sama gue, akan petualangan gitu ya. Setelah baca ini gue pengen baca Don Quixote banget sih. Soalnya itu tentang petualangan juga. Sebenarnya gue merasa hari ini bukannya hari ini seperti perfect ya, tapi gue merasa hari ini tidak ada yang negatif di hari ini. Tidak terlalu ada cons-nya gitu. Jadi gak ada yang bisa gue pikirin. Tadi waktu bengong, gue sampai mikir kayak kenapa gue refleksi malah nyari kekurangan gue mulu gitu loh. Yang padahal akhirnya pas gue lagi kontemplasi tuh gue yang mikir kayak toh juga hari ini ternyata gue merasa kalau misalkan emang gak ada kekurangan gitu hari ini, ya udah lu ceritain aja tentang kalau misalkan emang lu merasa kayak lu melakukan hari ini dengan baik. Gue merasa kalau hari ini tuh gak ada cons-nya. Gue menjalani hari dengan baik. Gue masih melakukan konsistensi gue masih journaling, gue masih apply kerja. Walaupun tadi sempet kayak malas untuk apply kerja, tapi di akhir gue yang kayak apply deh, yang lagian juga gak nyampe 10 menit nih gitu. 3 kerjaan gak nyampe 10 menit gitu. Gue bersosialisasi dan lain-lain. Overall hari ini seru banget, happy banget gue. Tapi emang ketika menceritakannya kembali di jurnal video gitu, di jurnal yang ditulis, lu waktu menceritakannya itu kayak wow, mau up and down ya. Gue nggak ngomongin hari ini doang, walaupun ada up and downnya, tetap gue merasa yang kayak wow, ternyata setiap hari itu ada hal yang sangat berbeda gitu. Padahal dulu kayak gue, ya tadi yang gue ngomong, gue cuman ngerasanya kayak gue cuman bangun pagi, gue bangun, ngobrol, tidur lagi, bangun, belajar, nge-apply, udah gitu doang. Tapi sekarang gue kayak lebih tahu detailnya setiap hari itu seperti apa, karena ya journaling. Dan bahkan gue di judul yang kemarin gue ngomong I've enjoyed doing this, and I'm being honest actually. Soalnya ternyata seru buat bikin kayak gini dan mendalami hari gue, dan gue bisa mengenal diri gue sendiri juga sih. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi ya gitu, hari ini gak ada, gue merasa kayak cons-nya gitu ya. Gak ada ya cons yang harus diceritakan gitu. Soalnya I'm being good today, I guess. At least that's how I feel. So yeah, I think that's it for today. GGMU, thank you. Thank you.